안녕하세요, 여러분. 이번 주에 5번째 수업입니다. 여러분, hari ini, pekan ini sudah masuk ke materi kelima ya. 네, 여러분, kita akan belajar tentang 일상생활. 네, 일상생활, kegiatan sehari-hari. 자, 그럼 발음부터 시작할게요. Kita mulai dari 발음 dulu ya, 여러분. 발음 sekarang sudah masuk ke bagian ketiga. Untuk bagian ketiga, kita bakal bahas tentang huruf biep yang bertemu dengan mien sama miem. Jadi nanti biepnya ini dibaca atau dilafalkan sebagai miem. Oke, contoh cap nita. Jadi dibacanya cam nita. Kemudian mok sep nita. Di pekan lalu kita sudah belajar bahwa giok ketemu dengan siot jadinya seperti sang siot, jadi S-nya lebih tebal gitu ya. Jadi moksem nita. Moksem nita, bukan moksep nita, karena B-nya di sini ketemu sama N di sini jadi moksem nita. Dan S-nya dibaca tebal karena ada giok sebelumnya. Kemudian 가수입니다. Ketika membaca imnita itu jangan dipisah ya Rabun ya. 가수입니다. Bukan 가수입니다. Lebih natural kalau kalian gabung. 가수입니다. Jadi bukan 가수입니다. Tetap ditulis seperti ini, cuma kalian membacanya seperti ini. 자, 그럼 2번. Yang nomor 2, ini ada kosakata ya Rabun. Ohwinya tentang 동사. 동사 artinya kata kerja. Kita lihat ada kata kerja apa saja dalam bahasa Korea. Berikut contoh-contoh yang masih terkait dengan 일상생활. 첫 번째 단어는 가다. 가다. Kemudian 쉬다. 쉬다. Lalu 공부하다. 공부하다. Kemudian 오다. 오다. Lalu ada ikta. Ikta. Kalau ada real giok, batsim ganda ketemu dengan diget, maka dia dibaca seperti K ditambah dengan sang diget. Jadi ikta, seolah kayak gitu. Kemudian 운동하다. 운동하다. Lalu ada kata kerja lagi, 자다. 자다. 듣다. 듣다. Di sini kalau diget ketemu sama diget jadinya dibaca sang diget. Jadi kayak 듣다, jadi T kedua-duanya. Kemudian 만나다. 만나다. 먹다. 먹다. Nah, kemarin juga kalau ada giok ketemu sama diget, jadi kan digetnya dibaca sang diget ya. Jadi kayak 먹다. Bukan 먹다, tapi 먹다. Kemudian boda. Saya Rabun boda ini tidak hanya punya satu arti, jadi nggak cuma melihat ya artinya, tergantung sama konteks kalimatnya nanti dipadankan dengan kata benda apa. Contoh kalau boda, misal saya melihat foto, gitu ya, foto sajin. 사진을 봅니다. 사진을 보다. Tapi kalau ternyata dipadankan dengan kata seperti buku, buku, komik, koran, maka bisa diartikan sebagai membaca. Misal dipadankan dengan buku, maka dia diartikan membaca. Atau dipadankan dengan TV, film, maka dia diartikan sebagai menonton. Misal juga dia dipadankan dengan minggu, teman, maka dia diartikan bertemu. Atau dipadankan dengan orang, manusia gitu ya, maka diartikan bertemu. Atau jika dia dipadankan dengan ujian, maka dia diartikan bahwa menghadapi ujian. Dan lain-lain, masih ada banyak arti yang lain terkait boda. Kemudian ada kata kerja lagi, sada. Sada, membeli. 자, 그리고 다음은 마시다. 마시다. 일하다. 일하다. Hanya di sini dibaca samar ya. Jadi bukan ilhada tapi irada. Seolah ini tetap jadi R karena kayak pindah ke samping karena hanya samar banget seolah nggak ada. Irada. Kemudian cuada. Cuada. Terus ada lagi kata sifat. Kalau tadi 동사 kata kerja, sekarang hyongyongsa kata sifat.
Di sini ada keda. Keda. Bukan keda, tapi ke ada hanya ya. Keda. Kemudian napeda. Napeda. Nah, kalau ini P-nya nggak usah pakai H. Bukan napeda, tapi napeda. Kemudian gilda. Gilda. Nggak ada yang berubah. Dia tetap dibaca D. Kemudian cakta. Cakta. Hati-hati ya Rabun. Tadi ada kata, ada giyak ketemu sama diget. Jadi di sini dibaca tetap K, tapi digetnya jadi sang diget. Cakta, bukan jakda. Kemudian jemita. Nah, di sini juga kalau sang siot ketemu sama diget, maka dia sama-sama dibaca sang diget. Jemita. Jadi T, ini jadi T juga. Kemudian capta. Untuk kata capta, ketika ada konsonan real biep ketemu dengan diget, maka dia yang dibaca hanya biepnya saja, dan digetnya jadi sang diget. capta. Disalah kayak gitu. 자, 그리고 oke. capta. Lalu ada kata sifat manta. Manta. Jadi kalau ada bacim ganda nien hiet ketemu sama diget, maka dibaca seperti nian dengan ta. Manta. Jadi seperti ini. Manta. Ditulisnya seperti ini, pakai NH, D, tapi dibacanya manta. Kemudian ada kata jemiopta. Jemiopta. Nah, kalau ada biep siot ketemu sama diget, yang dibaca hanya biepnya saja, dan digetnya jadi sang diget. Jemiopta. Lalu ada yeputa. P-nya nggak pakai H. Bukan yepe, tapi yeputa. Yeputa. Selanjutnya ada cokta. Hati-hati ya Rabun, cokta sedikit, sedangkan tadi ada kata cakta. Cakta artinya banyak. Kecil. Cokta sedikit. Jangan tertukar ya. Ini pakai O, yang ini pakai A. Selanjutnya masita. Masita. Di sini S-nya tetap dibaca S. Kenapa? Karena di sini tidak ada konsonan di awalnya ya. Maksudnya dia berbunyi vokal. Bunyi vokal I. Jadi masita. Sedangkan di sini dia dibaca T. Karena dia ketemu sama diget. Masita. Kemudian ada cota. Kalau ada huruf H ketemu sama diget, maka dibaca seperti tiet. Jadi seolah kalian bacanya cota. Bukan johda, bukan johta, tapi jota. Jota. Itu. Ada kata sifat lagi. Kalau tadi masita enak. Ita artinya ada. Opta artinya tidak ada. Jadi maksudnya mat ini adalah rasa atau taste. Masita ada rasa, matopta tidak ada rasa. Bukan berarti hambar ya Rabun, tapi maksudnya tidak enak. Dan ini bacanya bukan masopta, anio, dia dibaca seperti huruf D di sini. Matopta. Oh, weo, kenapa? Memang dari sananya gitu ya. Matopta, bukan masopta. Kemudian ada kata sada, murah. Hati-hati, ini juga mirip sama kata kerja sada, membeli. Makanya untuk membedakan sa-nya untuk kata murah itu memang harus lebih tebal S-nya. Sada. Sada, sada. Sada murah, kalau ingin bilang kata mahal, tinggal ditambahkan bi. Bisada. Bisada. Jadi beda tipis aja ya. Selanjutnya ada kata benda, myongsa. Yang paling umum sering kita temukan sehari-hari ada ca. Ca ini selain T juga artinya bisa mobil. Kemudian uyu, simun. Nah, di sini kalau huruf N ketemu sama M, jadi dibaca seolah-olah sama-sama M. Simun. Jadi sama kayak simun. Kemudian ada kopi, kopi. Lalu yongwa, hanya dibaca samar. Yongwa, yongwa. Lalu cinggu. Nah, seolah-olah ini huruf N. Oke, cinggu. Lalu berikutnya
ada kata roti. Roti bahasa Koreanya pang. Tidak pakai H. Bukan pang, tapi pang. Pang. Selanjutnya emak. Emak. Pap. Pap. 소설책. 소설책. Sosol artinya novel atau fiksi. Cek buku. Jadi 소설책, buku novel. 그리고 구두. 구두. 생선. Sengson ini khusus ikan yang untuk dikonsumsi ya. Sengson. Kalau ikan binatang yang hidup memang dibiarkan hidup itu namanya mulgogi. Mul air, gogi daging. Mulgogi maksudnya ikannya Robun. 그리고 untuk kata benda masih ada news, news berita. 그리고 쌀, 쌀 beras. S-nya double ya, 쌀. Kalau S-nya satu aja artinya tahun, satuan untuk usia. Tidak, jadi hati-hati ya. 쌀, beras. Kemudian television. Television. Televisi. Jadi bukan television, bukan pakai E, tapi television untuk pelafalan Korea. Ya, itu tadi adalah moyangsa. Sekarang kita bakal belajar tentang kata tanya atau kata ganti tanya. Untuk menanyakan apa pakai muat. Muat. Kalau mana? 어디. 어디. Kalau 누구? Siapa? Kalau 언제? Kapan. Jadi muat menanyakan bisa itu sebagai subjek atau objek yang ditanyakan. Kemudian kalau 어디 menanyakan lokasi. 누구 menanyakan siapa, baik itu pelaku maupun sasaran. Kemudian 언제 menanyakan waktu. Contoh, misal kita mau tanya apa yang kamu lakukan? Misal gitu ya. Apa yang kamu lakukan? Maka yang ditanyakan apanya ini adalah menjadi objek. Nah, kalau bentuk seperti ini, kalian bisa pakai 무엇을. Sebenarnya. Jadi kalian kalau ingin menanyakan kamu ngelakuin apa, apanya kan menjadi objek ya, objek yang dilakukan apa sih? Gitu. Jadi muat ditambah partikel objek nantinya. Misal 무엇을 합니까? Hada artinya melakukan. Nanti kita bahas, sudah kita bahas nih ya tentang biebnika, biebnita. 무엇을 합니까? Melakukan apa? Tapi kalau misal menanyakan subjek dari sebuah kata sifat, contoh apa yang besar, apa yang kecil, kayak gitu. Itu kan subjek dari sebuah sifat ya. Jadi misal 무엇이 큽니다, 큽니까? Tulisannya, 무엇이 큽니까? Apa yang besar? Ya, apanya yang besar? 무엇이. Oke. 무엇을, 무엇이. Lihat muatnya ini yang ditanyakan objek dari sesuatu atau subjek dari sesuatu. Kemudian 어디 tinggal kalian tanya 어디 biasa misal kalian mau menanyakan 어디에 있어요? 어디에 있습니까? Ada di mana? Ada di mana? 어디에 있습니까? Kita pernah belajar 있습니다. Ada di. Maka mana 어디에 di mana? 어디nya mana? E-nya di. 어디에 di mana? Kemudian 누구. Nah, 누구. Kalau kita ingin bertanya siapa yang memasak, siapa yang aktif melakukan sesuatu, siapa subjek dari predikat, maka bisa pakai 누구 ditambah partikel subjek ga. Tapi ya Rabun, 누구가 ini tidak bisa, jadi langsung 누가 saja. 누가. Ini secara baku sudah berubah jadi 누가, 부kan 누구가. Jadi 누가 요리합니까? Misal kayak gitu. 요리하다 artinya memasak. 누가 요리합니까? Atau misal 누가 운동합니까? 운동하다 tadi artinya adalah olahraga. Ya. 누가 운동합니까? Kemudian 언제
once tinggal kalian tambahkan, misal mau menanyakan kapan belajar, gitu ya, kapan belajar bahasa Korea, tinggal pakai once 한국어를. Kenapa 한국어를? Karena 한국어 adalah objek yang dipelajari. 언제 한국어를 공부합니까? Oke, jadi ini kalimat tanya yang bisa kalian pakai. Oke. 자, 그럼 이제는 문법을 얘기할게요. kita bahas tentang 문법nya ya. Tata bahasa 합니다, 합니까? Nah, yang tadi akhiran ini ditaruh pada predikat kalimat. Jadi kalau predikatnya kata kerja maupun kata sifat, kita bisa pakai 비읍니다, 비읍니까. Sebelumnya ada predikat untuk kata benda yang artinya adalah ya. Misal saya adalah pelajar. Ini adalah komputer, itu adalah kasur, misalnya kayak gitu pakai imnita, jadi beda. Kalau kata benda pakainya imnita. Untuk bentuk tanyanya imnika. Tapi kalau untuk kata kerja atau kata sifat, maka bisa pakai semnita atau biepnita. Jadi ada dua. Tergantung ya Rabun. Ketika kata kerja atau kata sifatnya kita hilangkan da, dikurang dengan da dulu, minus da dulu, kemudian dia berakhiran konsonan ternyata, maka dia pakai semnita atau semnika untuk bentuk tanya. Tapi kalau dia berakhiran vokal, maka dia ditambahkan biepnita atau biepnika. Tapi ada pengecualian untuk konsonan real. Kalau untuk konsonan real, dia ngikut ke vokal. Di sini ya, dengan syarat nanti realnya dihilangkan terlebih dahulu. Hilang. Jadi bukan pakai aturan konsonan yang di atas, dia ngikut aturan yang vokal. Khusus untuk vokal real aja. Kalau kita pakai bentuk ini dengan akhiran ini, dia menjadi bentuk formal present tense. Dia menyatakan waktu tertentu. Jadi ketika kita ingin menyatakan sebuah pemikiran ataupun menyatakan sebuah kegiatan dalam bentuk formal bisa pakai semnita, semnika. semnika adalah bentuk tanyanya. 자, 그럼 예문을 보세요. kita lihat contohnya ya, 여러분. 하나 씨가 일합니다. 하나 씨, Mbak Hana, ya. Kemudian dia sebagai subjek maka pakai ga. Subjek dari kata apa? Pelaku dari kegiatan irhada. Irabun irhada, di sini da-nya dihilangkan terlebih dahulu. Kenapa dihilangkan? Memang seperti itu ya, karena semua yang berakhiran da itu adalah bentuk kamus. Jadi dictionary form-nya sebelum dipakaikan di sebuah kalimat, kita harus hilangkan da-nya dulu. Irha, karena irha berakhiran vokal, maka dia ditambahkan dengan biepnita. Oke, ingat konsonan ditambah semnita. Kalau vokal atau real ditambahkan biepnita. Jadi irhada, irha. Langsung biepnya taruh bawah, lanjut nita. Jadinya iramnita. Hanashi irhada. Hanashi bekerja. Hanashi가 일합니다. Ini bentuk formal. Selanjutnya, 빵이 맛있습니다. 빵, roti. Kemudian 맛있습니다 dari kata sifat 맛있다. Jadi da-nya dihilangkan juga. Karena berakhiran konsonan, ya, 여기 받침이 있잖아요. ditambahkan 습니다. Jadi 맛있습니다. Ya Rabun, kalau ada kata benda selain manusia ataupun binatang, ketika dia diikuti dengan kata sifat, ini kan kata sifat ya, maka dia menjadi subjek. Pernah kita bahas ya kalau nggak salah. Jadi kalau ada kata benda, kemudian ketemu dengan predikat kata sifat, maka dia jadi subjek. Otomatis pakai
i atau ga. Makanya 빵이 맛있습니다, bukan 빵을 맛있습니다. Beda ketika pangnya, kata benda tersebut, ketemu dengan kata kerja, maka dia menjadi objek. Jadi pakai atau re. Contoh, pang ketemu kata kerja 먹다. 먹다, makan. Maka pangnya menjadi objek. Jadi pakai 빵을 먹습니다. Jadi 빵을 먹습니다. Kok jadi 먹습니다? Karena awalnya 먹다. Da-nya hilang, berakhiran konsonan, jadi pakai 습니다. 먹습니다. 빵을 먹습니다. Beda partikelnya ya. Oke. Kemudian 케이크를 만듭니다. Dari kata 만들다, 여러분. 만들다. Da-nya hilang. Ternyata yang huruf terakhirnya ada konsonan real. Kalau untuk konsonan real, realnya harus hilang dulu. Oke, realnya hilang, kemudian dia ditambahkan atau mengikuti aturan sesuai huruf vokal. Kan tinggal vokal ya, jadinya maka langsung biebnida. Oke, jadi 만듭니다, bukan 만들습니다. 아니에요. 만듭니다. 케이크를 만듭니다. Cake ini kata benda, ketemu 만들다 adalah kata kerja. Makanya dia pakai 를, karena terhitung sebagai objek. Kemudian 하나씩가 일합니까? Nah, ini adalah bentuk interrogatif dari yang nomor 1 ini tadi, 여러분. 하나씩가 일합니까? 네, 하나씩가 일합니다. 빵이 맛있습니까? Sama yang nomor 2. 빵이 맛있습니까? Apakah rotinya enak? 네, 빵이 맛있습니다. Ya, rotinya enak. Oke, yang ketiga, misal dia bertanya ya, 무엇을 만듭니까? 무엇 apa? Kemudian dia bertanya objek dari kata 만들다. Maka pakai ya, kamu membuat apa? Gitu. 네, 무엇을 만듭니까? 네, 케이크를 만듭니다. Saya membuat kue. Jadi pakai 습니다 atau biebnida untuk predikat yang berstatus present formal. Jadi nggak bisa pakai bentuk mentahnya ya, Robert. Harus diubah terlebih dahulu. Oke. Kemudian tata bahasa kedua, 네, 두 번째 문법을 partikel objek을 sudah diperkenalkan di pertemuan pertama. Nah, diletakkan pada kata benda, jadi hanya bisa untuk kata benda aja yang jadi objek. Oke, berarti otomatis apa ya, Rabun? Selalu predikatnya di sini adalah kata kerja. Karena yang bisa memunculkan objek hanya kata kerja. Sifat tidak bisa punya objek. Oke. 유나 씨가 텔레비전을 봅니까? 네, 유나 씨 텔레비전, televisi, 봅니까? Dari kata 보다. Kalau disandingkan dengan televisi artinya menonton. Menonton. Ketika adanya hilang, dia berakhiran vokal. Kalau berakhiran vokal, ditambahkan biebnika. Jadi, apakah Yuna menonton televisi? Maka television pakai Kenapa pakai Karena television ada bacimnya, berakhiran konsonan. Jadi, kalau berakhiran konsonan pakai kalau berakhiran vokal pakai 를. Untuk kata bendanya ya. 저는 한국 음악을 좋아합니다. 저는 saya 한국 음악 tadi musik 한국 음악 musik Korea. 좋아합니다 kata kerja menyukai. 네, 좋아하다. 네, 좋아하다. Da-nya hilang berakhiran vokal juga, maka ditambahkan bieb니다. Jadi 좋아합니다. 좋아합니다. Karena ada kata kerja pasti jadi objek. 저는 한국 음악을 좋아합니다. Selanjutnya, 디안 씨가 한국어를 공부합니까?
Nah, ini bertanya lagi. Dian 씨, 한국어 bahasa Korea 공부합니까? Dari kata 공부하다. Tinggal ditambahkan nikah karena danya dihilangkan ya. 네. Dian 씨가 한국어를 공부합니까? Apakah Dian belajar bahasa Korea? Oke, pakai objek juga. Kemudian 저는 오늘 친구를 만납니다. Dari kata manada artinya bertemu. Karena adanya dihilangkan berakhiran vokal, tinggal biepnida. 만납니다 jadinya. 저는 오늘 친구를 만납니다. 오늘 artinya hari ini. 오늘. 친구 sebagai objek yang ditemui, makanya pakai 를. 친구를. Gitu. Oke. 자, selanjutnya masih ada lanjutannya ya, 여러분. Untuk untuk partikel tempat, kita kemarin belajar ada partikel ya. misal 교실에 컴퓨터가 있습니다. Kayak gitu ya, 대학교에 강의실이 있습니다. Ini artinya di. Terus ada juga partikel tempat so artinya juga di. Nah, apa bedanya? Saya Rabun, kalau untuk dia bisa diartikan di untuk menyatakan keberadaan sesuatu. Ada, tidak ada. 컴퓨터가 있습니까? 네. 어디에 있습니까? 교실에 있습니다. Pakai Tapi kalau yang eso, ini juga artinya di untuk menyatakan tempat, hanya saja dia menjelaskan bahwa tempat tersebut terjadi sebuah kegiatan. Jadi menyatakan lokasi kegiatan, bukan sekedar keberadaan. Contoh, 교실. 교실 ruang kelas. Kalau saya menyatakan 교실에 학생이 있습니다. Berarti di kelas ada 학생, ada pelajar. Tapi ketika saya menjelaskan pelajarnya melakukan sesuatu, contoh belajar, 학생이 공부합니다. Maka di sini menjadi 교실에서. Karena di sini hanya menyatakan ada atau tidaknya keberadaannya, sedangkan di sini menyatakan kegiatannya. 교실에서 학생이 공부합니다. Itu bedanya ya. Artinya sama-sama di ruang kelas, 네. 자, 언니가 부엌에서 떡볶이를 먹습니다. 언니nya sebagai subjek, atas apa? Atas pekerjaan 먹습니다. Dari kata 먹다. Tapi danya hilang, maka ditambahkan dengan 습니다. Onni itu kakak perempuan ketika kita sebagai perempuan. 언니가 먹습니다. 무엇을 먹습니까? Makan apa? 떡볶이. 떡볶이를 먹습니다. 네. 어디에서 먹습니까? Makan di mana? 부엌에서 먹습니다. Jadi beda-beda partikelnya ya. Untuk subjek, si 언니. Keterangan tempatnya pakai eso. Kenapa? Karena ada kata kerja di sini. Ada kegiatan makan ya. Kemudian objek yang dimakan, 떡볶이. Dan predikat pekerjaan adalah 먹다. 자, 저는 공원에서 소설책을 읽습니다. 저는 subjek. Kenapa pakai nen? Kenapa nggak pakai i atau ga? Boleh. Kalau misal jo, kita tambah dengan ga, jadinya 제가. boleh kalian ganti misal 제가 공원에서 소설책을 읽습니다. 네, 이것도 괜찮아요. 네, 공원에서. Di taman. Oke, di taman. Kenapa pakai eso? Karena ada kegiatan membaca. Ikta. Harusnya ikta bentuk awalnya. Danya hilang berakhiran konsonan jadi pakai 습니다. 읽습니다. 네. apa yang dibaca? 네, 무엇을 읽습니까? 소설책을 읽습니다. 어디에서 읽습니까?
bacanya di mana? 공원에서 읽습니다. 자, 그리고 마지막 예문은 학교에서 무엇을 공부합니까? 네, 학교에서 kenapa pakai eso? Karena kata tanya, predikat katanya 공부하다, 공부합니까? 무엇? Apa? Kenapa pakai karena menanyakan objek yang dipelajari. 학교에서 무엇을 공부합니까? Kamu belajar apa di sekolah? 학교에서 misal 한국어를 공부합니다. Saya belajar bahasa Korea di 학교. Kata belajar merupakan kegiatan, maka pakai eso. Oke, deh. Beda lagi ketika pakai untuk keberadaan. Misal, 1. 언니가 부엌에 있습니다. 언니 ada di dapur. 2번, 저는 공원에 있습니다. Saya ada di taman. 그리고 3번, 저는 학교에 있습니다. Saya ada di 학교, di sekolah. Beda ya, kalau ada kegiatan pakai eso. Ini adalah perbedaannya. Nah, 그리고 대화를 보세요. Silakan lihat percakapannya di sini ya. Silakan dengarkan dan juga ikuti pelafalan dari percakapannya dan kalian bisa analisis kalimatnya, susunan kalimatnya berdasarkan terjemahan yang ada di bawah. 잘 따라하세요. silakan ikuti dengan baik. 연준 씨, 오늘 무엇을 합니까? 도서관에서 숙제를 합니다. 그리고 친구를 만납니다. 어디에서 친구를 만납니까? 카페에서 만납니다. 지은 씨는 오늘 무엇을 합니까? 저는 집에서 한국 드라마를 봅니다. 지은 씨는 한국 드라마를 좋아합니까? 네, 아주 좋아합니다. 재미있습니다. 여러분, 아주 artinya sangat. Oke. Saya ulas sedikit. 연준 씨 오늘 무엇을 합니까? Ini dari kata hada, melakukan. Jadi hada 합니까? Bla 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 합니다. Oke. Terus 도서관에서 숙제를 합니다. Ada kata 숙제를 하다. Artinya mengerjakan PR. 그리고 kemudian 친구를 만납니다. 어디에서 친구를 만납니까? Ini dari kata 만나다. 만나다. bertemu. 카페에서 만납니다. 지은 씨는 오늘 무엇을 합니까? 무엇을 합니까? melakukan apa? 저는 집에서 한국 드라마를 봅니다. 보다 kalau dipadankan dengan tontonan berarti artinya menonton. 그리고 저는 지은 씨는 한국 드라마를 좋아합니까? Dari kata kerja 좋아하다. 좋아하다. menyukai. 네, 아주 좋아합니다. 재미있습니다. Dari kata 재미있다. Jadi 재미있습니다. danya hilang berakhiran konsonan. 자, 그리고 이야기도 읽으세요. silakan baca juga untuk 이야기nya, ceritanya ya. 자, 저는 오늘 저는 오늘 내 학교에 갑니다. Di sini 내 학교에 nya diartikan ke. Bla 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 ke. 가다. 가다
Kalau kalian taruh nama tempat ditambah egada artinya pergi ke tempat tersebut. Pergi ke tempat tersebut. Jadi 대학교에 갑니다. pergi ke 대학교. 대학교에서 한국어를 공부합니다. 그리고 친구를 만납니다. 우리는 영화관에 갑니다. Perhatikan di sini 대학교에서 karena ada kata kerja. Dosen, gada apa bukan kata kerja? Kalau gada, kata kerja perpindahan, dia nggak pakai eso. Jadi hanya pakai Sudah sepaket sama gada yang ini ya. Jadi pergi ke titik-titik. Sedangkan 공부하다 itu pakai eso. 그리고 친구를 만납니다. 우리는 영화관에 갑니다. sama 가다 jadi 갑니다. 영화관에서 nah, pakai eso. Kenapa? Karena ada kegiatan 보다 menonton film. 미국 영화, 미국 artinya Amerika, 영화 film. 영화관에서 미국 영화를 봅니다. 아주 재밌습니다. Sangat seru, sangat menyenangkan, ya. Sangat lucu. 재미있다 itu banyak artinya, bisa menyenangkan, bisa seru, bisa menarik. Kemudian 그리고 우리는 카페에서 커피를 마십니다. Ada kata kerja 마시다, meminum, maka 카페에서 커피를 마십니다. 저는 케이크를 먹습니다. 저는 집에 갑니다. 가다, 집에 가다. Artinya pulang ke rumah. 방에서 숙제를 합니다. Jadi dia melakukan kegiatan 숙제를 하다, mengerjakan PR, maka pakai eso. 숙제가 많습니다. 숙제, PR, 많습니다, kata sifat. Ingat, kalau kata benda dengan kata sifat jadinya subjek. Jadi bukan 숙제를 많습니다, tapi 숙제가 많습니다. PR-nya banyak. 그리고 저는 잡니다. Dari kata kerja 자다. Tadi ya, 자다, tidur. 그리고 저는 잡니다. 네. 자, 그럼 여러분도 혹시 일상생활을 이야기하고 싶으면 이 정도는 괜찮아요. Kalau misal kalian pengen menceritakan kegiatan sehari-hari pakai bentuk seperti ini, semacam ini juga nggak apa-apa ya. Jadi saya pergi ke suatu tempat, melakukan apa di sana, kemudian melakukan apa lagi. Terus apakah ada kata sifat yang bisa dijelaskan? Misal, oke, ini menonton film kan, filmnya seru, boleh kalian pakai kata sifat. Atau mengerjakan PR, kata sifatnya, PR-nya ternyata banyak gitu ya. Boleh dipakai bentuk seperti itu ya, Ratun. Jangan lupa juga partikel seperti objek, gini, terus partikel tempatnya, ini juga penting. Dan yang paling penting juga bentuk formalnya, pengubahannya harus mengikuti aturan. Oke, baik. 자, 그럼 오늘 수업은 여기까지 끝났습니다, 여러분. 자, 그럼 숙제를 잘하세요. silakan kerjakan tugasnya dengan baik. 질문 있으면 그룹에서 편하게 물어보세요. silakan tanyakan, bebas ya, tanyakan aja ke grup untuk hal-hal yang masih kurang dimengerti. 네, 알겠어요? 자, 그럼 여기까지 감사합니다.